gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Kamu pikir alam kubur itu sama dengan alam dunia? Kamu pikir munkar nakir itu sama dengan penjaga penjara di dunia yang bisa disogok lalu kamu terbebas dari jeratan penjara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi teman-teman di channel Nasrus Sunnah. Kita akan lanjutkan mengomentari satu video masih berkaitan dengan seorang habaib yang beberapa hari ini kita upload, teman-teman. Dan kali ini beliau bercerita ada seorang pedagang yang meninggal dunia, dan beliau sebutkan bahwa pedagang ini suka bermaksiat dan ibadahnya berantakan. Namun karena dia mencintai seorang habaib atau keturunan Nabi, maka ketika dia meninggal dunia, ada seorang habaib yang mendatanginya, kemudian menulis sebuah surat di sebuah kertas, kemudian menaruhnya di bawah kepala jenazah pedagang tersebut. Kemudian sebelum dimasukkan ke dalam liang kubur, dan habaib tersebut berpesan, nanti jika malaikat munkar nakir bertanya kepadamu tentang pertanyaan kubur, tidak usah engkau jawab, cukup engkau sampaikan saja surat ini, kemudian engkau masuk surga tanpa hisab. Ini luar biasa kecap, teman-teman. Asli Habib ini tukang kecap. Coba kita lihat videonya, teman-teman. Ada muridnya Habib Salim Jindan namanya Abdurrahman. Nih Bang Maman, kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa, ibadah kocar kacir, tapi cinta banget sama Habib Salim Jindan. Mulai sampai-sampai beliau itu kalau dia jualan ubi rebus, kacang rebus tengah malam tuh pakai gerobak, jualan dia, mangkal, jualan makanan-makanan. Tuh kadang-kadang Habib Salim Jindan hampir setiap malam ngegodain dia. Dateng, man, lo dagang? Iya beb. Bungkus semuanya, man, bawa ke rumah. Iya beb, dibungkus semuanya. Gak komplain, gak komplain. Kadang orang zaman sekarang ada bilang penglaris. Jadi kalau abis buka belum ada yang beli, pamali mau ngasih-ngasih gratis, katanya kena sial. Itu mitos. Lihat didikan Habib Salim Jindan. Man, baru buka lo, man. Iya beb, bungkus semua, bawa ke rumah. Bukan hanya dibungkus, dianterin ke rumah Habib Salim Jindan. Itu hampir setiap malam. Jadi baru buka nggak jadi buka, tutup lagi. Orang habis diborong sama Habib Salim, diminta. Itu hampir setiap malam. Setiap malam. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama Maman meninggal. Meninggal, teman-teman. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, beb, Maman meninggal. Innalillahi, sian tuh orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu, tungguin gue datang. Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan, ngeliat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Ini adalah bentuk kedustaan, teman-teman, terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Dan saya tidak tahu bagaimana pertanggungjawaban orang yang di video ini kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla mempertanggungjawabkan kedustaannya. Apalagi bermain-main, teman-teman, dengan alam kubur. Ya, dia pikir alam kubur itu sama dengan alam dunia. Saya ingin mengatakan orang yang ada dalam video tersebut, kamu pikir alam kubur itu sama dengan alam dunia? Kamu pikir munkar nakir itu sama dengan penjaga penjara di dunia yang bisa disogok lalu kamu terbebas dari jeratan penjara? Orang yang mampu menjawab pertanyaan munkar nakir dalam kubur itu bukan dengan hafalan, tapi yang mampu menjawab pertanyaan kubur munkar nakir adalah karena orang tersebut selama di dunia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, beramal soleh, tidak berbuat kesyirikan, dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Lalu bagaimana mungkin kamu menyuruh atau berpesan kepada seorang jenazah, ya, sampaikan saja surat ini, tidak perlu engkau jawab pertanyaan munkar nakir, cukup kamu sampaikan surat ini dan kamu masuk surga tanpa hisab.
Apa kamu pikir surga itu milik mbahmu, milik moyangmu? Berarti kamu menganggap bahwa seorang Habib memiliki jaminan masuk surga. Buktinya kamu mengatakan Habib Salim Jindan bisa masukkan jenazah tersebut ke dalam surga tanpa melalui hisab, tanpa melalui pertanyaan alam kubur. Nah, inilah asli orang-orang yang mengklaim, yaitu mengkapling surga, teman-teman. Selama ini Wahabi sering dituduh kapling surga, akan tetapi inilah dia oknumnya. Orang-orang yang menyebut dirinya sebagai seorang Habaib ternyata menjamin dirinya masuk surga, dan ternyata mereka lah oknum-oknum yang mengkapling surga. Sedangkan dalil-dalil telah menjelaskan, ya, dalil sahih bahwa orang-orang yang tidak mampu menjawab pertanyaan mungkar nakir, maka Allah sempitkan kuburannya, kemudian diremukkan tulang belulangnya, kemudian Allah Azza wa Jalla memberikan azab yang pedih. Apa kamu tahu bahwa hadis sahih menjelaskan bahwa apabila mungkar nakir, ya, memukul gunung dengan palu yang digunakan untuk memukul jenazah yang disiksa di dalam kubur, maka gunung tersebut terpecah belah, ya, berkeping-keping seolah-olah menjadi debu. Ini kerasnya siksa di dalam kubur. Kamu pikir alam kubur itu sama dengan alam dunia? Innalillah. Ini luar biasa, teman-teman. Nah, inilah kenyataan sebagian oknum yang disebut sebagai seorang habaib. Saking hulunya, saking berlebih-lebihannya demi untuk menaikkan derajat popularitas, orang-orang yang mereka sebut sebagai seorang habaib berani berdusta, menyelewengkan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla yang telah Allah tetapkan. Apalagi ini bermain-main dengan alam kubur, berani bermain-main dengan malaikat mungkar nakir yang begitu keras siksanya, teman-teman. Baik, teman-teman, coba kita lihat siapa sebenarnya orang-orang yang masuk kategori masuk surga tanpa hisab. Apakah benar ada orang masuk surga tanpa hisab sesuai dengan cerita dongeng dusta orang ini? Cukup disurati oleh seorang habaib, kemudian disampaikan kepada mungkar nakir, maka langsung masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa melewati pertanyaan kubur. Baik, teman-teman, ini dia video dari Ustadz Firanda. Di antara ciri-ciri 70.000 orang, sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. 70.000 orang dari umat Nabi SAW yang masuk surga tanpa adzab dan hisab. Sifat utama mereka adalah tawakal. Sebagaimana pernah kita bahas di awal pengajian. Waktu Nabi mengatakan akan ada umatku masuk surga tanpa adzab, tanpa hisab, 70.000 orang. Maka mereka bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Kepada Nabi, para sahabat bertanya, siapa orang tersebut? Kata Nabi SAW, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah, tidak berobat dengan kai, tidak mengaitkan nasib sial dengan tatoyur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Kata para ulama, ini sifat yang keempat. Bertawakal adalah kesimpulan dari 3 sifat sebelumnya. Tidaklah mereka minta diruqyah, tidaklah mereka berobat dengan kai, tidaklah mereka menyadarkan nasib sial dengan apa yang dilihat dan apa yang didengar, kecuali karena tawakal mereka yang tinggi. Jelas, teman-teman, dalilnya kriteria orang-orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab, yaitu bukan sebagaimana dongeng Habib ini jelas kedustaan. Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab disebutkan melalui video tersebut, yaitu diantaranya orang-orang yang tidak minta untuk diruqyah, kemudian orang-orang yang menjauhi tatoyur. Tatoyur itu yaitu mengundi nasib, teman-teman, sebagaimana kisah orang-orang di zaman jahiliyah, teman-teman, ketika ingin melakukan sebuah perjalanan jauh untuk berdagang, maka dia mengundi nasib dengan melepaskan burung. Jika burungnya terbang ke arah sebelah kanan, maka dia mengatakan hari ini hari baik, kemudian dia melakukan perjalanan jauh, teman-teman. Tapi sebaliknya, jika burung yang dia lepaskan tersebut ya terbangnya ke arah kiri, maka dia mengatakan hari ini hari sial, tidak boleh kita melakukan perjalanan jauh. Ini yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Maka sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis tersebut, kriteria orang-orang yang masuk surga tanpa hisab yaitu menghindari hal tersebut, yaitu tatoyur. Lalu ini orang Habib ini bercerita, cukup disurati saja oleh seorang habaib, ditaruhkan di bawah kepala jenazah tersebut, kemudian mengatakan dengan seenaknya berpesan kepada jenazah tersebut, sampaikan saja nanti kepada malaikat mungkar nakir, tidak perlu engkau jawab pertanyaan kubur mungkar nakir, ya, maka kamu masuk surga tanpa hisab. Cukup dengan menyampaikan surat ini. Dia pikir penghuni kubur itu bisa berdialog dengan mungkar nakir. Dia pikir ya mungkar nakir itu bisa di stop dulu ketika bertanya. Stop dulu mungkar nakir. Luar biasa, ini sebuah kedustaan, teman-teman, dan ini bermain-main terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Apakah orang ini, Habib ini yang bercerita ini tidak pernah membaca hadis-hadis tentang ya malaikat mungkar nakir, ya, tentang pertanyaan mungkar nakir, tentang pertanyaan alam kubur? Sampai begitu licinnya lisannya mengatakan yang seorang habaib mengirim surat kepada mungkar nakir, lalu jenazah bisa masuk surga
tanpa hisab. Inilah teman-teman sebagian saya katakan di sini oknum orang-orang yang mengagung-agungkan nasab, menyebut dirinya nasabnya sampai ke Rasulullah. Coba lihat penyelewengannya, lihat penyimpangannya teman-teman, sangat-sangat parah. Dan saya tidak tahu bagaimana pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian orang-orang yang mendengar ceramahnya kemudian mempercayainya teman-teman, maka orang ini akan memikul dosa orang-orang yang mengikutinya. Selain dia menanggung dosanya sendiri, maka dosa orang-orang yang mempercayai, membenarkan perkataan si Habib ini pun akan ditanggung oleh orang ini. Maka berhati-hati teman-teman. Apalagi ini berkaitan dengan urusan agama. Maka urusan agama harus butuh dalil dari Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan modal kecapan mulut. Ini berat pertanggungjawabannya teman-teman. Berat sekali di hadapan Allah Azza wa Jalla, karena sangat bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih berkaitan dengan azab kubur, berkaitan dengan mungkar nakir, berkaitan dengan pertanyaan alam kubur. Orang ini memperumpamakan mungkar nakir itu sebagai penjaga penjara yang ada di dunia, yang bisa disogok, yang bisa di stop ketika misalkan mungkar nakir bertanya, stop dulu mungkar nakir, ini ada titipan surat dari seorang habaib, baca dulu. Kemudian setelah dibaca oleh mungkar nakir, dibebaskan dari pertanyaan kubur, lalu masuk surga tanpa hisab. Ini adalah kebodohan teman-teman orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang habaib, memiliki nasab tersambung kepada Rasulullah. Ini jelas doktrin. Ini adalah bentuk nyata doktrin demi meraup pujian atau sanjungan dari orang-orang, dari masyarakat. Tentunya yang menjadi korban adalah orang-orang awam yang selalu manut, yang selalu mempercayai asalkan yang keluar dari lisan seorang habaib pasti benar. Maka saya ingin mengajak masyarakat khususnya Indonesia, ayo cerdaslah masyarakat Indonesia, bangkitlah antum semua untuk belajar ilmu agama. Jangan mau dibodoh-bodohi oleh orang-orang atau oknum seperti ini, mengatasnamakan habaib, keturunan Nabi, bersambung nasabnya kepada Rasulullah SAW. Ini berbahaya. Sangat berbahaya membenarkan perkataan-perkataan dusta seperti ini. Kalau antum membenarkan perkataan dusta Habib ini, berarti antum mendukung apa yang dikatakan oleh Habib ini. Itu artinya antum juga mendustakan dalil-dalil sahih tentang adanya pertanyaan kubur mungkar nakir. Berarti antum percaya bahwa mungkar nakir bisa disogok oleh seorang habaib. Berarti antum juga setuju bahwa mungkar nakir yang begitu keras siksanya di dalam kubur, antum setuju disamakan dengan penjaga penjara yang bisa disogok kemudian dibebaskan dari jeratan penjara. Ini luar biasa. Berhati-hatilah teman-teman. Di sini kita hanya ingin saling berpesan karena kita sama kaum muslimin. Dan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu, orang-orang muslim itu bersaudara. Maka wajib kita untuk saling mengingatkan teman-teman. Tidak pandang bulu. Apakah dia itu mengaku sebagai seorang habaib? Tidak ada yang luput dari kesalahan dan dosa teman-teman. Sebagaimana orang yang ada di dalam video ini, meskipun dia mengaku zuriat Nabi teman-teman, tidak ada yang menjamin bahwa yang keluar dari lisannya adalah sebuah kebenaran. Tidak ada yang menjamin. Dan semoga nasihat sedikit ini teman-teman bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi, kemudian keluarga saya, kemudian orang-orang di sekitar saya, dan kemudian orang-orang yang menyaksikan video ini. Barakallahu fikum. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.